Baik, kita mulai sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, anak-anak. Di hari ini kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran IPA yang insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang konsep gerak. Sebagaimana yang sudah saya tulis di grup kita, sudah saya sampaikan, insya Allah kita hari ini akan mempelajari tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan, kemudian mempelajari tentang kelajuan dan percepatan, kemudian juga nanti kita mudah-mudahan sampai kita akan mempelajari perbedaan tentang perlambatan dan percepatan, yang semuanya itu masuk lingkup tentang konsep gerak. Jadi hal-hal yang mendasar, konsep-konsep yang mendasar terkait gerak itu sebenarnya ada itu tadi, ya. Alhamdulillah kita semuanya sehat, semangat, walaupun di rumah masing-masing, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Anak-anak, hari hingga tanggal 2 Agustus. Berarti sampai dengan tanggal 2 Agustus kemungkinan besar kita akan masih belajar secara daring. Ya, oleh karena itu anak-anak harus mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama adalah konsistensi dan semangat belajarnya yang tetap dipertahankan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung untuk pembelajaran daring juga perlu dipersiapkan. Itu ya. Karena itu sangat mendukung keberhasilan pembelajaran daring. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan perdana juga, saya sangat berharap anak-anak bisa bergabung di pembelajaran yang tatap maya langsung seperti ini atau sinkronos ini. Karena inilah momen untuk kita bertemu secara langsung, untuk berdiskusi secara langsung, ya. Dan saya pikir dengan cara seperti ini kita tidak akan jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Mungkin yang membedakan hanya kita dengan waktu yang cukup singkat, gitu aja. Mudah-mudahan anak-anak pertemuan-pertemuan seperti ini benar-benar memberikan motivasi, memberikan semangat untuk kita belajar. Dan mudah-mudahan ini tidak memberatkan berkaitan dengan finansial untuk pembelian paket dan sebagainya, gitu ya. Nanti kalau misalkan mau belajar dengan saya IPA atau dengan pelajaran lain yang menggunakan Google Meet atau Zoom, ya sebelum belajar dicek dulu paketnya, gitu ya, yang sistem paket. Kalau yang di rumah menggunakan WiFi bulanan unlimited ya nggak masalah, gitu ya. Bagi anak-anak yang tidak menggunakan WiFi, bisa nih tak saranin pakai paket data. Saya pakai Telkomsel itu 1 bulan itu 74.032 giga, gitu ya. Yang optimal paket utamanya ada kalau tidak keliru 17 giga, gitu ya. Nah itu saya yakin cukup dalam 1 bulan dengan catatan tidak dipakai untuk main game, gitu ya. Itu saya sarankan dan saya berharap anak-anak mengurangi betul penggunaan game karena game sangat menghabiskan biaya. Yang kedua meracuni otak-otak kita ya. Game-game yang saat ini yang anak-anak sering dipakai oleh anak-anak saat ini sangat meracuni otak kita. Itu melemahkan motivasi untuk belajar. Gitu ya. Nah, itu pengantar dari Pak Surono, anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kita bisa optimal untuk belajar walaupun dengan cara daring, gitu ya. Baik,
Saya akan share screen dulu, mudah-mudahan nanti bisa dinilai anak-anak, bisa dilihat. Oke, saya coba buka mirroring dulu. Sambil anak-anak bisa sekali lagi menyiapkan catatan, oret-oretan. Nah, kalau bukunya udah di print juga bisa apa namanya buka bukunya, ya. Aplikasi dulu. Oke, saya share dulu. Ya, saya share. Anak-anak, apakah sudah tampil? Coba minta konfirmasinya. Oh, masih proses ya? Oke, sebentar. Ini yang tampil di anak-anak apa anak-anak? Tampil enggak? Kalian anak bisa beri konfirmasi yang tampil apa ini? Yang tampil di anak-anak apa anak? Coba minta konfirmasinya. Halo? Bisa berikan konfirmasi yang tampil apa? Anak-anak bisa dengar suara Pak Surono? Halo? Bisa, Pak. Apa ada kendala jaringan saya anak-anak? Dengar suara saya anak-anak? Dengar, Pak. Dengar ya? Oke, saya share ulang ya. Apa tadi ada masalah ya? Saya share ulang, coba. Saya share ulang. Biar saya bisa nge-share buku, sekaligus saya bisa nge-share catatan-catatan. Anak-anak, apa yang tampil di layar monitor anak-anak? Bisa konfirmasi apa yang tampil? Bukunya sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebelah kiri ada buku, sebelah kanan ada catatan kosong ya? Iya, Pak. Oke, berarti sudah tampil baik. Anak-anak, alhamdulillah kalau sudah tampil, kita akan mencoba yang pertama adalah memahami konsep gerak yang tadi saya sampaikan ya. Nah, ini dari buku-buku IPA ya yang sudah kita bagikan, anak-anak yang di saat ini membuka laptop dan HP atau membuka buku dengan HP untuk kita join, anak-anak bisa sambil buka bukunya juga gitu ya. Pertama kita akan membahas tentang konsep gerak. Nah, coba
sini dulu. Kita akan mencoba diskusi tentang konsep gerak. Nah, ini tampil anak-anak ilustrasi jarak rumah ke sekolah. Tampil, Pak. Oke, siap. Baik. Oke, saya sambil buka catatan oret-oretan saya. Ya. Sambil saya buka oret-oretan. Biar nanti mudah menjelaskannya. Oke. Anak-anak, di sini dibahas bagaimana saat kamu berangkat dari rumah ke sekolah, gitu ya. Di sini ada rumah, gitu ya, ada rumah nanti rumah, kemudian kamu berangkat ke sekolah, gitu ya, ke sekolah. Nah, di situ ternyata jarak antara rumah ke sekolah berapa kilo anak-anak itu? 2 kilo. 2 kilo ya. Ini jarak rumah ke sekolah itu ada 2 kilometer. Nah, kemudian ini balik lagi berarti jaraknya juga sama ya, 2 kilo ya. Benar ya? Iya, Pak. Iya. Berarti kamu setiap hari itu menempuh jarak kalau pulang pergi berapa? 4 kilo. 4 kilometer. Iya, 4 kilometer. Jadi, kalau anak-anak dari rumah ke sekolah, ternyata itu jaraknya 4 kilometer. Nah, yang menjadi pertanyaan, perpindahannya berapa? Kalau kamu berangkat ke sekolah, terus balik lagi ke rumah, perpindahannya berapa? Ada yang bisa menjelaskan perpindahannya berapa? Perpindahannya berapa? Jaraknya tadi itu jaraknya itu ada 4 kilometer. Nah, sekarang perpindahannya berapa? Tadi sudah ada yang menyebut. Perpindahannya perpindahannya 0 kilometer. Iya, perpindahannya adalah 0 kilometer. Nah, sekarang apa sebenarnya perbedaan jarak dan perpindahan? Nah, di sini di buku kita sudah dijelaskan bahwa jarak itu akan panjang lintasan yang ditempuh. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kemudian perpindahan itu berbeda. Kalau perpindahan itu merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Ingat ya, jarak lurus resultan. Resultan itu jumlah. Berarti jumlah jarak lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Kalau kita berangkat dari rumah ke sekolah, balik lagi ke rumah, berarti perpindahan kita itu 0, nggak ada pindah karena posisi awalnya di rumah, posisi akhir juga di rumah. Nah, itu ya perbedaannya. Sudah jelas, kalau jarak itu panjang lintasan dari rumah ke sekolah, ditambah ke sekolah, balik ke rumah. Berarti 2 kilo ditambah 2 kilo jadi 4 kilo. Tapi kalau perpindahannya itu sama dengan 0 karena berangkatnya dari rumah, pergi ke sekolah, balik lagi di rumah. Gitu ya. Posisi awal di rumah, posisi akhir juga di rumah. Nah, itu perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Kemudian nanti di gerak lurus berubah peraturan antara jarak dengan perpindahan itu nanti simbolnya sama, gitu ya. Jadi nanti
Kalau kita masuk ke dalam persamaan, itu anak-anak ya, jadi jarak itu simbolnya juga S. Oh ya, nggak kelihatan ya. Catatan saya ini mengkombinasikan antara HP dengan laptop, ya. Jarak itu S, perpindahan, pindahan itu juga S. Jadi jarak dengan perpindahan itu simbolnya sama-sama S. Itu ya. Jarak dan perpindahan simbolnya sama-sama S. Hanya saja jarak itu adalah panjang lintasan totalnya. Kalau perpindahan, resultan jarak lulusnya berkaitan posisi awal dan posisi akhir. Itu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Banyak kan Pak Surono ininya nariknya. Saya naikkan itu. Oke, mudah-mudahan anak tidak pusing. Tak tarik seperti ini. Oke, ini sudah. Berarti ini sudah selesai. Sekarang kita coba bawahnya, ya. Nah ini apa ini? Sekarang kita coba lihat gambar 3.1. Ya, seorang atlet yang bergerak lurus. Oh ya, atlet tadi. Nah, di sini atletnya melompat, melompat. Maka saya buka pelan-pelan aja biar nanti. Nah, atlet ini menempuh jarak 30 meter. Nah, dari sini ke sini 30 meter dalam waktu 6 sekon. Nah, kata lainnya atlet mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Nah, ini setiap sekonnya. Jadi pada saat dari sini sampai ke sini 1 sekon. Ya. Kemudian sampai 10 meter membutuhkan waktu 2 sekon. Kemudian sampai 15 meter itu membutuhkan waktu 3 sekon dan seterusnya. Nah, anak-anak di sini disimbolkan jarak S. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan tadi dalam sekon tadi simbolnya T. Nah, dari sini maka dapat nanti dihitung besarnya kelajuan. Kelajuan disimbolkan dengan V, gitu ya. Bagaimana menghitung kelajuannya? Yaitu besarnya jarak dibagi waktu. Nah, itu ya. Jadi untuk menghitung kelajuan disimbolkan dengan V ini, yaitu dengan menggunakan rumus jarak dibagi waktu, gitu ya. Sorry, di sini kelajuan dibagi waktu, S dibagi T, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat fenomena lainnya. Ya, kalau tadi kita bicara tentang kelajuan disimbolkan dengan V, rumusnya S per T. Sekarang kita lihat fenomena lainnya. Nah, di sini. Tahukah kamu bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Apakah benar menggunakan speedometer? Ternyata speedometer yang ada di kendaraan tidak mengukur kecepatan, tetapi mengukur kelajuan. Berarti speedometer yang ada di sepeda kita, di di mobil kita itu adalah mengukur kelajuan yang sebagaimana tadi kita tulis tadi, kita bahas tadi ya. Jadi kalau di sepeda motor kita, di mobil kita itu speedometer itu berfungsi untuk mengukur kelajuan.
Nah, sekarang kalau kita ngomong seperti itu, nah kita lihat di sini. Biasanya anak-anak kalau kita lihat di speedometer kita itu angkanya jarumnya itu selalu berubah-ubah, ya. Terkadang tinggi, terkadang rendah, gitu ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai apa yang dimaksud dengan kelajuan sesaat. Jadi kelajuan pada saat sekon tertentu, nah itu disebut dengan kelajuan sesaat, gitu ya. Kemudian anak-anak di HP kita, kalau kita buka itu ada GPS yang disebut dengan Global Positioning System, anak-anak. Nah, anak-anak juga bisa menggunakan ini. Nah, apa namanya, mengukur apakah itu kelajuannya, itu ya. Eh, karena ini GPS ini menggunakan satelit, biasanya sangat berkaitan erat dengan kemampuan apa sistem sistem perangkatnya juga, gitu ya. Makanya kalau kita berada di tempat tertentu yang situ sinyalnya lemah, kita terkadang tidak bisa menggunakan dengan baik GPS ini atau Google Map yang sering kita pakai, gitu ya. Nah, ini contohnya begini, walaupun ini tidak terlihat jelas, tapi di buku dijelaskan, ini ya. Terlihat pada GPS mobil melaju dengan kecepatan tetap, yaitu 20 meter per sekon atau 72 kilometer per jam. Oh, Pak, kok 20 meter per sekon atau 72 kilometer per jam, apa maksudnya? Nah, pertanyaan Pak Surono, apakah kelajuan 20 meter per sekon itu sama dengan 72 kilometer per jam? Ada yang bisa bantu menjawab anak-anak? Sama enggak? 20 meter per sekon dengan 72 kilometer per jam. Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Sekarang saya tanya, 1 kilo berapa meter anak-anak? Yuk, 1 kilo berapa meter? Ayo, siapa yang bisa jawab? Masa lupa? 1 kilo berapa meter? 100. Berapa? 1000 meter. 1000. Pak. Iya. 1 kilo itu 1000 meter. Itu ya. Nah, kalau 1 jam ada berapa menit? 60. Berapa? 1 jam? 60 menit. 1 jam 60 menit. Nah, sekarang kalau 1 jam berapa sekon atau berapa detik? 3.600. 3.600, betul sekali. Yuk coba sekarang kita lihat apa namanya. Tidak bisa. Saya mau buka mirroring, belum bisa. Jadi ada yang bisa menghitungkan 72 km per jam berapa meter per sekon? Ada yang bisa menghitungkan? Aduh, nanti Pak Surono nyaranin bawa orek-orekan. 72 km per jam berapa meter per sekon? Ada yang sudah ketemu?
Ada yang ketemu kan? 20 meter per sekon. 20 meter per sekon, berarti betul, gitu ya. Nah, sebentar Pak Surono, sebenarnya ini mau tak oret-oret di sini, tapi sinyalnya kurang kuat ini kayaknya. Screen mirroring saya nggak tampil. Iya, nanti kalau screen mirroring saya udah muncul, nanti coba saya dioret-oret bisa. Ya, apa yang dikatakan teman kamu? Betul. Tadi siapa yang menyampaikan 20 meter per sekon tadi? Siapa Saya, yang Pak. jawab? Siapa namanya? Askadina. Oke. Anak-anak nanti bisa di modulnya tampil. Oke, tampil. Saya coba kita sama-sama kita ini ya, kita coba cek. Jadi kalau tadi dikatakan 1 kilo itu sama dengan 1000 meter, gitu ya. Kemudian 1 jam itu ada 3.600 sekon, gitu ya. Nah, gimana merubahnya 72 km per jam menjadi meter per sekon? Nah, berarti 72 km per jam ada berapa meter per sekon? Gitu ya. Nah, kita masukkan aja tadi katanya kalau 1 kilo ada 1000. Berarti di sini 72.000 meter per. Nah, karena ini kan kilometer. Nah, tadi ini artinya ini 1 jam gitu ya. Kalau per jam itu artinya 1 jam. Berarti kalau 1 jam tadi sudah disampaikan oleh teman kamu ada 3.600 sekon. Nah, tinggal disederhanakan saja. Kita coret. Tinggal 720 dibagi berapa? 36. Ini 72 dibagi 36 dapatnya ini dibagi ini dapatnya berapa? 2. Berarti tinggal 20 meter per sekon. Nah, ini anak-anak. Berarti benar jawaban kamu, teman kamu tadi, 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Oke, dari sini mudah-mudahan jelas. Berikutnya kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengukur jarak tempuh? Maka dengan cara mengukur perpindahan. Nah, perpindahan di sini ada simbol seperti ini. Simbol seperti ini segitiga ini dibaca delta. Delta itu artinya perubahan atau selisih. Kalau selisih itu berarti jarak akhir atau perpindahan akhir dikurangi perpindahan awal. Sehingga ini segitiga digabung dengan S itu bacanya adalah delta S atau perubahan perpindahan. Ya, gerak tiap satuan waktu. Nah, waktu disimbolkan dengan T. Maka perubahannya, perubahan kecepatannya bisa disimbolkan dengan P di atas dikasih tanda strip, tanda panah, bukan strip, tanda panah. Ini menunjukkan bahwa V itu adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah, gitu ya. Bisa dihitung dari perpindahan atau perubahan perpindahan dibagi waktu. Nah, berkaitan dengan simbol-simbol ini, anak-anak nggak usah pusing.
Kalau di tingkat SMP belum begitu dibahas secara detail, nanti di SMA bahkan simbolnya pun masih disamakan. Ya, ini. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, maka pada gerak lurus GLB besar kecepatan dan kelajuan memiliki simbol yang sama. Jadi simbolnya sama-sama V ya. Kemudian satuannya juga M per S. Ini M per S ya, bacanya meter per sekon. Ini bacanya meter per sekon ya. Nah, anak-anak di sini kita sudah mendapat definisi bahwa untuk kelajuan, nah itu berbeda dengan kecepatan. Berbeda walaupun simbolnya sama, ya. Jadi, nah, saya buka halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Kita sudah ketemu istilah yang pertama tadi kelajuan. Simbolnya V. Ya. Kelajuan simbolnya V itu adalah jarak. Nah, jarak dibagi waktu. Atau V sama dengan S per V. Nah, S per V itu kelajuan. Sekarang kita juga ketemu istilah kecepatan. Nah, saya buka halaman baru. Kecepatan. Simbolnya juga V. Nah, hanya saja ini adalah perpindahan. Itu potong ya, nggak apa-apa ya, perpindahan dibagi waktu. Nah, rumusnya juga sama, V sama dengan S per V. Nah, sama, makanya anak-anak tidak usah bingung antara simbol atau lambang kecepatan dan kelajuan. Yang penting diingat-ingat kalau kecepatan itu perpindahan. Perpindahan itu ada kaitannya dengan posisi awal dan akhir, ya. Sedangkan kalau kelajuan itu didasarkan pada jarak. Jarak itu seluruh panjang lintasan yang tadi sudah kita awali dari sekolah tadi, gitu ya. Jarak sekolah ke rumah dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan di sini udah jelas. Berikutnya, nah ini apa ini? Kita lihat. Ya. Oke. Nah, ini saya pikir enggak masalah. Berkaitan dengan jarak tempuh, ada kelajuan, gitu ya. Tadi alat ukurnya speedometer, nanti definisinya apa, gitu ya. Anak-anak bisa melengkapi sendiri. Gitu ya. Oke. Yang kedua ini apa? Apa anak-anak agak lambat karena sinyalnya Pak Surono, mungkin kalau enggak laptopnya, jadi untuk bergeser agak lambat. Nah, ini anak-anak di sini dari tabel 1.1 tersebut menunjukkan besarnya jarak dan waktu yang ditempuh sepeda untuk bergerak. Coba gunakan rumus kelajuan dan kecepatan untuk menghitung. Oke. Pada waktu detik pertama jaraknya 2 meter. Kemudian waktu yang ke sekon kedua itu jaraknya 4 meter. Kita diminta untuk menghitung kecepatan atau juga kelajuan. Yuk, kita lihat sekarang berapa sih kecepatannya, gitu ya. Untuk yang pertama, di situ diketahui
Kalau yang 0 nggak mungkin kan, anak-anak 0 itu masih berhenti. Jadi V-nya 0. Langsung yang sekon yang kedua. Di situ diketahui T sama dengan 1 sekon. Kemudian jarak S itu adalah 2 meter. Ditanya apa? Ditanya kelajuan. Nah, berarti V-nya berapa? Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa V tadi sama dengan apa rumusnya anak-anak? V rumusnya apa tadi? Halo? Siapa yang bisa jawab? V sama dengan? Jarak per waktu. Jarak per waktu atau S per T. Benar ya? Ya, kita masukkan jaraknya 2 meter. 2 meter. S-nya adalah berapa? 1 sekon. Nah, berarti hasilnya berapa ini? Adalah 2 meter per 2 meter per sekon. Ya, saya tulis di sini ya. Berarti di sini adalah V sama dengan 2 meter per sekon. Anak-anak, ini selalu ditulis lengkap ya, satuannya ini sering anak-anak tidak diberikan. Jadi ketika kita menulis seperti ini, gitu ya, seperti ini, itu selalu anak-anak satuannya selalu dimasukkan. Sehingga nanti pada saat akhir seperti ini, anak-anak tidak kebingungan satuannya apa. Kalau kita di fisika harus benar-benar satuannya. Karena kalau kamu ngomong misalkan satu itu satu apa? Satu gelas, atau satu ember, atau satu karung, beda-beda. Makanya harus ada satuannya. Oh, kamu tadi ngambil air berapa? 2 Pak. Loh kan nggak mungkin kalau airnya itu 2. Misalkan, oh 2 botol Pak. Oh 5 gelas Pak. Nah, beda-beda. Makanya satuannya itu harus jelas dan harus ditulis. Oke, kalau yang B, coba anak-anak kamu hitung. Yang B, coba. Anak-anak yang nomor absennya ganjil, coba hitung yang B. Anak-anak yang absennya genap, coba hitung yang C. Berapa hasilnya? Saya tunggu 1 detik, 1 detik, 5 detik. Ada yang sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Ayo, siapa yang sudah ketemu? Contohnya sudah tadi. Sudah, Pak. Siapa namanya ini? Sebutkan, ambil Pak Surono catat. Askadina. Aska, ya oke Aska, berapa Aska? Tadi yang C itu jawabannya 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. Oke, ada yang lagi? Saya, Pak. Siapa namanya? Raya. Raya. Oke, Raya, berapa Raya? Yang B 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. Oke. Ada yang lain? Oke, sudah diwakili ya? Oke. Antara jawabannya Raya tadi yang B, kemudian Aska tadi yang C, ternyata jawabannya sama, yaitu 2 meter per sekon. Nah, artinya apa? Benda ini bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, inilah nanti yang disebut dengan gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap. Nah, sekarang yang D ada pertanyaan, berapa percepatan yang dialami sepeda? Nah, ini yang kita belum tahu percepatan, apa sih percepatan gitu ya. Coba kita lihat dulu di sini. Karena kita belum membahas percepatan. Gerak yang pertama ini bergerak dari lampu merah. Kok lampu merah tuh Pak, lampunya hijau. Ya, lampu lalu lintas maksudnya ya lampu bangjo, sering kita sebutnya bangjo gitu ya.
dari lampu bangjo menuju ke jalan yang tidak ada lampunya, gitu ya. Kira-kira sepeda kita, mobil kita semakin cepat apa semakin lambat kalau dari berhenti di lampu bangjo terus bergerak? Semakin cepat. Semakin Iya, cepat. betul. Dari berhenti terus berjalan pelan, semakin cepat dan semakin cepat. Itu namanya gerak dipercepat. Itu ya. Kemudian ketika kita sampai mau mendekati lampu bangjo, lampu lalu lintas, gitu ya, ternyata merah. Berarti kita biasanya akan mengerem dan mobil kita akan semakin lambat atau semakin cepat? Semakin lambat. Iya, semakin lambat. Ini adalah gerak yang diperlambat. Nah, kalau kita bicara tentang percepatan, nah ini percepatan. Percepatan anak-anak. Percepatan itu adalah perubahan dari kelajuan benda. Ya betul, perubahan dari kecepatan. Nah, bisa kelajuan atau kecepatan nanti simbolnya sama orang itu ya. Nah, di sini percepatan disimbolkan dengan A kecil, gitu ya. Kemudian itu merupakan perubahan. Nah, tadi sudah saya katakan di sini delta itu perubahan. Jadi perubahan kecepatan. Nah, kalau kita ngomong perubahan berarti di sini perubahannya itu dari mana? V terakhir dikurangi V awal. Nah, VT ini adalah V akhir, kemudian V0 itu adalah V atau kecepatan di awal dibagi waktu. Nah, inilah percepatan. Nanti percepatan itu ada yang bentuknya diperlambat, kayak ilustrasi pertama tadi. Dipercepat. Ada juga percepatan itu yang bentuknya perlambatan seperti ini tadi. Jadi istilahnya sama percepatan, tapi ada percepatan yang dipercepat ini tadi. Berarti bendanya semakin cepat. Ada juga percepatan yang bentuknya diperlambat kayak seperti ini. Simbolnya sama-sama A. Hanya nanti yang membedakan adalah nilainya. Kalau nilainya positif, berarti bendanya itu dipercepat. Kalau A-nya ini nilainya nanti negatif, berarti bendanya nanti geraknya diperlambat. Nah, itu saja. Jadi mudah-mudahan ini sudah jelas percepatan. Itu ya, percepatan itu ada dua macam bentuknya. Benda yang bergerak dipercepat, ada juga yang diperlambat. Rumusnya sama, simbol-simbolnya sama. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke. Ini ada benda yang kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Pada detik ke-0, nah detik ke-0 kecepatannya 20 meter per sekon. Pak, detik ke-0 benda bergerak 20 meter itu gimana? Apa bisa? Bisa. Ya. Detik ke-0 atau juga pada saat itu kecepatan awal itu begini. Ada yang diukur pada saat benda berhenti mau bergerak. Nah, itu berarti kecepatan awalnya 0. Tapi bisa juga benda yang sudah bergerak, contohnya begini, anak-anak naik mobil, sedang bergerak, gitu ya. Oh, saya pengen mengukur percepatan mobil saya itu berapa sih? Nah, sudah bergerak, baru anak-anak mulai hidupkan waktunya, timernya. Nah, itu artinya benda bergerak dengan kecepatan awal tidak 0. Nah, seperti ini. Benda sedang melaju, sedang bergerak dengan kecepatan awalnya 0. Itu artinya sudah bergerak, baru dihitung detiknya. Nah, seperti ini. Pada saat detik ke-1, kecepatannya 16. Pada detik yang kedua,
atau sekon yang kedua itu kecepatannya 12 dan seterusnya. Sekarang ditanya, perubahan kecepatan mobil setiap sekonnya berapa? Nah, yuk sekarang kita lihat sama-sama. Berapa sih percepatan benda tersebut gitu ya. Kita coba lihat di sini dulu. V kita V. Oh, mirror saya mati lagi. Oke, mudah-mudahan bisa. Saya buka dulu mirror ini saya. Mudah-mudahan bisa. Saya buka ini dulu. Oke. Kita tahu tadi V0-nya itu sama dengan 20 meter per ya. Kemudian kita lihat, kita akan menghitung ke berapa. Misalkan kita akan menghitung detik ke 1 atau sekon ke 1. Berarti VT-nya adalah 16 meter per sekon. Ya. Nah, di sini kita udah tahu delta V-nya. Berapa delta V-nya? Yaitu VT dikurangi dengan apa tadi? V0. Berarti VT-nya berapa tadi? 16 meter per sekon. Ya. Dikurangi satu bawahnya ya. 20 meter per sekon. Hasilnya 16 dikurangi 20 berapa anak-anak? 4. Berapa? 4. 4, Pak. Kalau 20 dikurangi 16 berapa? 4. Kalau 16 dikurangi 20 Negatif 4. ya, berarti negatif 4 meter per sekon. Yang kedua kita sudah tahu T-nya. T-nya adalah atau delta T juga boleh ya. Delta T enggak kelihatan ya di screen-nya ya. Oh, tak tulis di belakang aja. Oke. Saya tulis di layar berikutnya. Tadi kita sudah dapatkan delta P itu adalah min 4 meter. Kemudian delta T itu bisa kita tahu di situ berarti 1 sekon. Nah, kita akan menghitung percepatannya berapa. Tuh ya, percepatannya berapa. Berarti A sama dengan apa anak A? Delta V per T atau delta T juga boleh. Sama dengan min 4 meter per sekon dibagi 1 sekon. Nah, min 4 meter per sekon dibagi 1 per sekon. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Nah, saya tulis lengkap biar anak-anak nanti bisa sebagai acuan. Berarti min 4 dibagi 1 berapa anak-anak? Min 4 dibagi 1 berapa? Halo? Min 4 dibagi 1 berapa? Min 4. Iya. Betul, di situ ada meter per sekon dikali sekon akhirnya anak-anak. Gitu ya. Akhirnya menjadi min 4 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah kita ketemu anak-anak. Hanya ketemu 4 meter per sekon kuadrat. Pak, artinya apa kalau min 4 meter per sekon kuadrat? Geraknya kira-kira dipercepat apa dilambat ini anak-anak? Diperlambat. Iya, karena ini ada tanda min-nya, maka benda ini artinya diperlambat.
ya, geraknya diperlambat. Nah, nanti anak-anak silahkan dicoba dihitung untuk sekon kedua, ketiga, keempat, kelima. Silahkan nanti anak-anak dicoba. Ya, oke. Ini percepatan sudah. Nah, yang terakhir anak-anak, nanti dicoba soal ini anak-anak, soal nomor 1 dan soal nomor 2 silahkan dicoba, didiskusikan kalau tidak bisa. Gitu ya, silahkan dicoba sebagai bahan untuk penyemangat mempelajari materi kita hari ini. Gitu ya. Nah, mungkin itu anak-anak yang bisa Pak Surono sampaikan. Ini sudah pukul 8.31, kurang lebih sudah 1 jam kita bertemu, berarti sangat panjang kita hari ini bertemu anak-anak. Dan anak-anak mungkin mau segera masuk ke mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, pertemuan hari ini sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanyakan dulu? Tak beri kesempatan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Adakah yang mau ditanyakan? Cukup jelas kan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke. Kalau cukup jelas, berarti tugasnya hari ini mencoba tadi menghitung kecepatan dan 2 soal itu bukan tugas yang dikumpulkan, tapi tugas yang anak-anak dicoba untuk latihan ya, untuk latihan. Ya, mungkin itu penjelasan dari Pak Surono. Selanjutnya, saya minta anak-anak untuk menghidupkan audio dulu sebelum Pak Surono akhiri, akan saya dokumentasikan. Videonya, minta dihidupkan videonya dong. Akan Pak Surono screenshot pertemuan kita hari ini. Oke, monggo silakan dihidupkan videonya. Ya, silakan. Yang belum dihidupkan, Pak Surono tunggu. Yuk, Naskah, Farhan, Raya, Rifa, Dimas. Yuk, semuanya yuk. Hidupkan. Ya Pak Surono screenshot yang hadir hari ini, biar Pak Surono cepat mengenal ya. Kalau anak-anak menampilkan wajah kan mengenal, kan hanya sesaat juga. Erwin, Zahra, Adinda, Clarissa, Aslin, Arsinta, Arin, Lula, Chandra, Erlika, Desti, Adinda, yuk hidupkan. Yuk. Adinda, apakah ada kesulitan? Destia, Erlica, Chandra Saputra. Yuk, jangan dimatikan sebelum di screenshot. Lah Pak Surono aja belum screenshot, kok udah dimatikan? Gimana? Yuk, mana ini? Aslin, Arisa, sebelum Pak Surono itu ya jangan dimatikan toh. Nanti Pak Surono screenshotnya gimana? Yuk, silakan hidupkan. Dimas mana Dimas? Kameranya. Viva, Chandra, Lula, Marisa. Kok Zahra dimatikan lagi? Ayo Zahra. Kok ditunggu kok malah dimatikan? Yuk, ditunggu nanti Pak Surono hitung baru ditutup gitu ya. Yuk, Aslin, nah yuk jangan jangan hidup mati. Yuk, dibuka dulu. Nanti Pak Surono hitung baru anak-anak selesai Pak Surono menghitung baru ditutup. Gitu ya. Mana Erwin? Adinda mana? Akan saya hitung ya anak-anak ya. Hitungan ketiga semuanya dibuka audionya, semuanya senyum yang baik, gitu ya. Baik, saya hitung. Kalau anak-anak nggak dibuka, ya saya nggak coba kena. Belum dihitung kok udah dimatiin, kok udah ditutup. Oh, ya. Yuk, Bapak hitung ya. 1, belum dihitung malah dimatiin. Yuk, gimana Pak Surono hitungnya? Yuk dibuka dulu semuanya. Yuk dibuka dulu. Naskah, Farhan, Raya, Evan. Yuk. Ini apa ada masalah dengan ini, dengan sinyalnya anak-anak? Oke, saya hitung ya anak-anak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, screenshot apa adanya. Sudah kalau nggak bisa, ya wis. Pak Surono akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga semuanya tetap sehat.
Oke, Bapak tutup ya nak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya.